Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SDDA 1, Program Studi Pendidikan Dr. FK Udayana, ingin mempresentasikan mengenai student project kami di blok endokrin dengan judul Diabetes Insipidus. Bisa di next. Berikut adalah list anggota dari SDD kami. Bisa di next. Ada introduction, content, dan juga summary untuk student project kami. Bisa di next. Bisa di next. Bagi masalah latar belakang, diabetes insipidus adalah penyakit yang sangat kompleks dan langka. Diabetes insipidus merupakan dari gabungan dari dua kata diabetes dan insipidus. Diabetes adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sifon, dan insipidus adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti tanpa rasa. Jadi DI atau diabetes insipidus ini adalah ketidakmampuan tubuh untuk menghemat air karena patofisiologi produksi hormon antidiuretik atau ADH dan aksinya. ADH ini diproduksi oleh neuron dari inti supraoptik dan proventrikular yang pada hipotalamus. Jadi penyakit ini disebabkan oleh defisiensi sekresi APP. Hal ini menyebabkan poliuria, polidipsia, dan hipostenuria, dehidrasi, dan hipernatremia. Jika pasien kekurangan air, poliuria umumnya definisikan sebagai keluaran urin yang melebihi 3 liter per hari pada orang dewasa. Sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab DI dan menerapkan terapi mungkin untuk mencegah gangguan elektrolit serta mortalitas dan morbiditas terkait. Berikut adalah rumusan masalahnya. Next. Serta tujuan penelitian. Next. Dan ini manfaat baik teoritis maupun praktis. Baik, selanjutnya definisi dan klasifikasi. Diabetes insipidus merupakan sindrom poliuria polidipsia yang dimana poliuria ditandai dengan gejala poliuria hipotonik yang dimana buang air kecil melebihi 50 ml per kilogram berat badan setiap 24 jam. Dan juga ada gejala polidipsia atau minum berlebihan hingga lebih dari 3 liter per hari. Dan di mana diabetes insipidus ini sudah didefinisikan bukan gangguan diuresis osmotik yang dimana contohnya adalah DM yang tidak terkontrol. Klasifikasinya diabetes insipidus ini berdasarkan penyebab poliuria, yaitu ada yang dua, primer dan juga sekunder. Primer disebabkan oleh gangguan urinari organ seperti ginjal, sedangkan yang sekunder disebabkan oleh polidipsia primer. Nah, di sini juga ada klasifikasi berdasarkan etiologinya, ada 4. Nah, itu DI sentral atau bisa disebut dengan DI hipotalamus atau neurogenik, yang dimana diakibatkan oleh defisiensi hormon APP di kelenjar pituitari atau hipotalamus sebagai rangsangan dari osmotik. Dan juga DI ini yang paling sering terjadi. DI nefrogenik merupakan akibat dari respon ginjal yang resisten terhadap APP atau efek samping obat seperti litium, atau gangguan elektrolit yang biasanya seperti hiperkalsemia atau hipokalemia. DI selanjutnya ada DI polidipsia primer, yang itu ditandai dengan asupan cairan yang berlebihan yang menyebabkan poliuria walau sekri APP yang baik dan respon ginjal yang antidiuretik yang juga baik. Dan juga sering terjadi pada pasien psikiatrik. Sedangkan DI gestasional ini merupakan DI yang jarang terjadi atau disebut dengan langka, dan di mana biasanya terdapat atau terjadi pada masa kehamilan. Baik, selanjutnya etiologi berdasarkan klasifikasi. Yang pertama yaitu sentral diabetes insipidus, di mana DI sentral ini disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada hipotalamus atau kelenjar hipofisis akibat operasi, infeksi, peradangan, tumor, atau cedera kepala. Kedua, nefrogenik diabetes insipidus, di mana DI nefrogenik ini disebabkan karena ginjal tidak dapat merespon dengan tepat hormon vasopresin sehingga cairan yang dikeluarkan dari tubuh terlalu banyak. Next. Yang ketiga yaitu polidipsia primer diabetes insipidus yang disebabkan oleh penurunan fungsi pengaturan rasa haus di hipotalamus. Dan yang terakhir yaitu gestasional diabetes insipidus yang diakibatkan karena pemecahan enzimatik AVP endogen dengan peningkatan kadar vasopresin plasenta pada kehamilan. Next.
Baik, selanjutnya adalah patogenesis, yaitu diakibatkan adanya produksi yang tidak adekuat dan atau sekresi arginin vasopresin atau AHP dalam sistem hipotalamus neuropsikosel sebagai respon terhadap rangsangan osmotik. Mungkin bisa dilihat pada gambar juga secara ringkasnya seperti yang saya katakan tadi. Bisa di next. Nah, ini untuk lebih detailnya pada DI sentral. Jadi ada 3 fase, di mana fase pertama terjadinya kerusakan batang hipofisis yang memutuskan hubungan antara badan sel di hipotalamus dan juga akson dari magnoseluler penghasil arginin vasopresin neuron untuk mencegah sekresi dari terstimulasinya AHP. Untuk fase yang kedua, terjadinya sindrom sekresi hormon antidiuretik atau SIADH oleh pelepasan AHP yang tidak terkontrol dari terminal saraf yang merosot di kelenjar pituitari posterior ke dalam aliran darah. Dan yang fase terakhir, fase ketiga, itu terjadi saat badan sel lebih dari 80-90% neuron penghasil AHP di hipotalamus mengalami degenerasi retrograde. Bisa di next. Diabetes insipidus merupakan proses penyakit yang jarang terjadi, dengan angka kejadian yang rendah, yaitu 1 kasus dibanding 25.000 populasi. Sampai saat ini, belum ada data laporan angka kejadian diabetes insipidus di Indonesia. Tidak ditemukan juga adanya perbedaan signifikan terkait jenis kelamin terhadap kasus DI. Untuk presentasi usia pun tergantung pada etiologinya. Diabetes insipidus akibat genetik diketahui berkontribusi kurang dari 10% dari total kasus DI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala dari diabetes insipidus sendiri adalah kehausan yang berlebih, produksi urin yang encer dalam jumlah banyak, dorongan untuk bangun dan mengeluarkan air kencing berlebih, terutama di malam hari, keinginan untuk minum minuman dingin secara berlebih. Pada bayi atau anak-anak juga dapat ditemukan kesusahan tidur, demam, mual, muntah, konstipasi, turunnya berat badan, dan penghambatan proses pertumbuhan. Bisa di next. Diagnosis diabetes insipidus yang pertama bisa dengan anamnesis untuk menentukan kemungkinan penyebabnya. Diagnosis diabetes insipidus ditandai dengan manifestasi klinis dominan berupa poliuri dan polidipsi. Volume urin pada diabetes insipidus bervariasi antara 3-20 liter per hari dan relatif menetap tiap individu. Gejala utama pada pasien dewasa berupa rasa haus, gejala seperti gangguan mental, kejang dan lemah dapat terjadi pada lansia. Anak-anak sering mengompol, lemah, lesu, dan gangguan pertumbuhan, sedangkan pada bayi cenderung sering rewel, gangguan pertumbuhan, hipertermia, dan penurunan berat badan. Yang kedua, bisa dengan pemeriksaan fisik. Temuan pemeriksaan fisik pada diabetes insipidus bervariasi seperti nyeri pinggang, nyeri yang menjalar ke area genitalia, dan pembesaran kandung kemih. Temuan lain seperti anemia, penyebabnya keganasan atau gagal ginjal kronis, dan dehidrasi sering ditemukan pada bayi dan anak-anak. Yang ketiga, ada pemeriksaan penunjang seperti MRI dapat dilakukan untuk memeriksa hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan jaringan sekitarnya untuk menentukan penyebabnya. Pada pasien dengan T1 weight, kelenjar hipofisis yang sehat akan menunjukkan sinyal hiperintens, sedangkan pada penderita diabetes insipidus sentral, sinyalnya tidak ditemukan. Pemeriksaan laboratorium juga dapat dilakukan, antara lain pengukuran volume urin selama 24 jam, kadar gula darah, blood urea nitrogen, serum kreatinin, bikarbonat, serum elektrolit, dan water deprivation test. Pertama, diagnosis banding ada hipokalemia, yaitu tandanya dengan serum potasium. Kedua, ada medullary disease, tandanya dengan adanya kista yang banyak pada bagian medula dan corticomedullary. Ketiga, ada pediatric head trauma yang dapat menyebabkan gangguan produksi hormon antidiuretik. Yang keempat, ada sickle cell anemia, disebabkan gangguan pada ukuran dan bentuk dari sel darah merah atau hemoglobin. Sekian diagnosis banding, terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada tata laksana dari diabetes insipidus, bisa di next. Baik, yang pertama ada terapi farmakologi untuk diabetes insipidus. Yang pertama ada hidrokloropyazid, yang merupakan diuretik thiazid yang membantu mencegah tubuh menyerap terlalu banyak garam yang dapat menyebabkan retensi cairan. Jadi dosis awalnya 50 mg per hari.
Untuk maintenance dapat ditingkatkan hingga 100 mg per hari. Kemudian efek sampingnya berupa kelemahan, mual, muntah, demam, menggigil, dan ketidakseimbangan elektrolit. Efek samping meningkat dengan konsumsi alkohol. Yang kedua ada karbamazepin, adalah obat antikonvulsan dan psikotropika yang dapat merangsang pelepasan vasopresin dari kelenjar pituitari dan bekerja langsung pada tubuh ginjal. Dosis karbamazepin pada pasien diabetes insipidus yaitu 200 sampai 800 mg per hari. Pengobatan karbamazepin jangka panjang dikaitkan dengan penurunan aktivitas antidiuretik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, lalu yang ketiga ada kloropramid, di mana merupakan obat antidiuretik yang dapat meningkatkan sekresi vasopresin pada neurohipofisis dan menormalkan osmolaritas plasma. Dengan dosis 105 sampai 1000 mg per hari dapat menurunkan produksi urin. Lalu yang keempat ada clobifrid, di mana adalah agen hipolipidemik yang merangsang produksi hormon antidiuretik pada pasien diabetes insipidus sentral parsial. Lalu pengobatan clobifrid dengan dosis 500 mg 6 jam secara signifikan dapat mengurangi clearance urin dan meningkatkan osmolaritas urin. Jadi next, dilanjutkan ke teman. Selanjutnya untuk terapi non-farmakologi diabetes insipidus, yang pertama ada diabetes insipidus sentral, di mana terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan yaitu dengan pemberian asupan cairan yang cukup dapat diberikan pada kasus ringan. Untuk faktor yang dapat memperberat seperti glukokortikoid harus dihindari apabila asupan air tidak cukup dan terjadi hipertermia. Segera berikanlah cairan intravena hiposmolar, kemudian hindari pemberian cairan steroid intravena tanpa dextrosa. Untuk penggantian cairan diberikan dengan dosis maksimal 500 sampai 750 mg per jam. Lalu untuk yang kedua itu ada diabetes insipidus nefrogenik, di mana terapi berupa koreksi hipokalemia dan hiperkalsemia atau menghentikan obat-obat yang dapat menyebabkan diabetes insipidus nefrogenik. Lalu yang ketiga ada diabetes insipidus dipsogenik, di mana selain mengurangi cairan yang tidak ada terapi yang spesifik untuk jenis diabetes insipidus ini. Contohnya itu jika diabetes insipidus dipsogenik ini disebabkan karena adanya gangguan mental, maka lakukanlah terapi untuk gangguan mental. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pertama, jadi diabetes insipidus ini adalah bentuk sindrom poliuria polidipsia yang ditandai dengan gejala poliuria hipertonik, yaitu kondisi buang air kecil yang berlebihan. Nah, habis itu kalau berdasarkan penyebab poliuria itu sendiri, DI dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sedangkan klasifikasi DI berdasarkan etiologi dibedakan menjadi 4, yaitu DI yang sentral, nefrogenik, polisia primer, dan gestasional. Jadi kalau berdasarkan klasifikasinya itu ada beberapa penyebab dari DI, ya, contohnya di sentral DI ini disebabkan oleh kerusakan pada hipotalamus akibat operasi, infeksi, dan lain sebagainya. Dan untuk nefrogenik DI ini disebabkan oleh fungsi ginjal yang tidak dapat mengatur konsentrasi urin dengan baik. Nah, pusat dari kasus DI ini merupakan hasil dari produksi yang tidak adekuat dan atau sekresi agglutinin vasopressin dalam sistem hipotalamus neurohipofisial sebagai respon terhadap rangsangan osmotik. Diabetes insipidus sendiri merupakan proses penyakit yang sangat terjadi dengan angka kejadian rendah 1 kasus rounding 25.000 populasi. Saya next. Nah, jadi beberapa gejala DI ini sendiri disebabkan oleh beberapa gejala DI ini adalah kawasan yang berlebihan, produksi urin yang encer dalam jumlah banyak, dorongan untuk bangun dan mengeluarkan air kencing berlebih pada malam hari, dan keinginan untuk minum minuman dingin secara berlebih. Dalam diagnosis DI, pertama dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan terakhir itu pemeriksaan penunjang seperti MRI. Untuk differential diagnosis sendiri, yaitu hipokalemia, biliary cystic disease, pediatric trauma, dan sickle cell anemia. Pelaksanaan DI secara farmakologi yaitu dengan hidrochlorothiazid, carbamazepin, kloropramid, sedangkan untuk terlaksana non-farmakologi yaitu dengan pemberian asupan air cukup, menghentikan obat-obat yang menyebabkan DI, dan terapi untuk gangguan mental. Next. Baik, demikian presentasi dari SGD kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.